Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Ummahatul Jannati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya hari ini? Insyaallah alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Baik, bersama saya Ani Nur Sakinah Sukarma yang akan memandu kajian online pada pekan hari ini. Kajian online pada hari ini akan dimulai dengan pembacaan Al-Quran bersama Ustazah Hasuna, yang kemudian akan dilanjuti dengan pembahasan tahsin tilawatil Al-Quran, yaitu ilmu tajwid untuk metode selanjutnya atau materi selanjutnya, dan itu langsung disampaikan kembali dengan Ustazah Hasuna. Kepada Ustazah Hasuna kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Bunda-bunda soleha Ummahatul Jannati yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah berikan kita kemudahan-kemudahan, Allah berikan kita kesempatan, Allah berikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan kembali kajian secara online untuk kita terus belajar dan belajar Al-Quran. Semoga apa yang kita upayakan dan niat kita yang ikhlas serta tulus ini Allah jadikan sebagai satu amal ibadah yang terbaik yang Allah catat di sisinya, dan patut kita syukuri karena tidak semua orang diberikan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita buka kembali lembaran-lembaran ayat-ayat cinta dari Allah yang sudah disampaikannya melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad untuk kita baca, untuk kita dengarkan, dan untuk kita pelajari. Semoga semuanya menjadi syafaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya inna Allah astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun.
وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah tidak, tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidak termasuk golongan orang yang mempersekutukan Tuhan. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita baca hukum tajwidnya dari la nufarriqu. La di situ hukumnya mad tabi'i. Nufarriqu baina ya sukun sebelumnya berbaris fathah mad lain. Ahadim minhum, ahadim tanwin ketemu mim, di situ hukumnya idgham bigunna. Minhum nun sukun ketemu ha izhar. Minhum wa nahnu mim sukun ketemu wawu izhar syafawi. Wa nahnu lahu hu, di situ hukumnya mad silah qasirah. Muslimun, di situ hukumnya mad arid lisukun. Allahumma arhamna bil Qur'an.
Bismillahirrahmanirrahim. Bunda-bunda solehah yang dirahmati Allah, yuk kita lanjutkan bahasan kita. Hari ini kita membahas pelajaran yang 4, ad-darsul rabi'u fil mimi wa nun musyaddataini, cara membaca mim dan nun bertasydid. Wa ghunna miman thumma nunan syuddida wa sami kullan khaufa gunnatin bada. Guna atau dengung pada mim dan nun bertasydid selamanya dibaca dengung. Jadi kalau ada nun dan mim yang bertasydid itu selalu kita baca dengung. Jadi atau disebut juga dengan guna musyaddadah. Dalam kata apabila terdapat mim atau nun bertasydid maka diucapkan dengan dengung sengau. Ada mim nun bertasydid. Orang tua dulu bilangnya syiddah gitu, sabdu ya. Dibilangnya sabdu yang gambar seperti nomor 3 tapi tentang gitu ya. Tasydid atau syiddah itu kalau ada itu di dalam huruf atau pada huruf mim dan pada huruf nun maka kita bacanya harus dengung. Disebut gunnah musyaddadah, tajirul gunnah baik terjadi di tengah maupun di akhir kata. Membacanya dalam keadaan waqaf ataupun wasol. Ini adalah qaul yang mu'tamad, yang diikuti. Ya, jadi mau baik itu disambung atau diwasol baik maupun berhenti, maka kalau ada nun dan mim bertasydid maka kita harus membacanya secara gunnah. Sedangkan sebagian menyatakan boleh membacanya 3 harokat. Pendapat ini membolehkan pada mim dan nun bertasydid saja, karena keduanya adalah gunnah asliyah. Berbeda dengan gunnah ifa, idgham dan iqlab. Semuanya tetap membacanya 2 harokat karena gunnahnya namanya ar-ridha. Jadi kalau nun mim bertasydid kita boleh mendengungkannya atau menahannya lebih dari 2 harokat gitu. Tapi kalau dengungnya atau gunnahnya pada hukum ifa, hukum idgham itu mutlak harus 2 harokat seperti itu. Hukmul mimi wan nunil musyaddataini, hukum mim dan nun bertasydid. Contoh amma yatasaalun. Amnya itu nggak boleh kita baca amma, karena kalau kita baca seperti itu belum ada gunahnya, harus ada gitu ya. Saya pernah mendengar penjelasan dari Ustaz Kiai Faisal Fat, ketika kita membaca gunah itu ketegangan yang di kepala kita itu akan mengendor gitu. Kalau kita membaca hukum gunnah di dalam kita membaca Al-Qur'an, itu beliau mengatakan ketegangan di kepala kita akan mengendor. Artinya di situ kita baru baca Al-Qur'an aja udah udah dikasih solusi untuk sehat gitu ya. Biasanya kan kita suka tegang tuh ya kepala tuh. Nah itu dari bacaan Al-Quran yang kita baca akan mengurangi ketegangan yang ada di kepala kita. Dari cara kita membaca dengan benar dalam membaca hukum nun sukun atau nun yang bertasydid atau gunnah ya, seperti itu. Contoh di nun, innallaha, belum, kita nggak boleh bacanya innallaha, di situ baru ada bertasydid aja, belum di gunnah. Innallaha wa amma bi ni'mati rabbik gitu.
Wa amma, belum, nggak boleh kita baca wa amma, belum ada gunahnya kalau seperti itu. Ya, jadi harus ada gunahnya, ditahan 1 alif 2 harokat atau lebih, ya boleh. Innalladzina amanu, innalladzina amanu. Kemudian lagi tsumma kalla, harus ada gunahnya. Minhunna, kalau dicontoh di nun. Dibaca panjang 2 harokat pada huruf sebelumnya. Latihan membaca, kita perhatikan di sini ada latihan membaca. Perhatikan dan cermati dengan baik. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Di situ ada 2 hukum gunahnya. Wa amma man khaffat mawazinuh. Wa amma, di situ cara kita membacanya ada tasydidnya, ada guna musyaddadah. Fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Di situ mimnya bertasydid atau guna musyaddadah. Guna musyaddadah artinya gunah banget gitu ya. Fa ammal yatima fala taqhar. Di fa ammal di situnya ya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma di situ. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Innal insana li rabbihi lakanud. Innal di situnya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Ya, itu semua tadi contoh cara membaca gunnah musyaddadah. Memahami hukum gunnah pada semua yang terkait dalam hukum ini adalah al-gunnah atau dengung menurut bahasa, yaitu sautun yakhruju minal khaysumi, suara yang keluar dari rongga hidung. Ya, dengung dari rongga hidung ya, karena dia digunakan. Sedangkan menurut istilah adalah sautul ladzizun murakkabun fi jismin nuni wal mimi la amal lisani fihi. Suara inilah yang tersusun, suara indah. Suara indah yang tersusun di dalam bentuk huruf mim dan nun dengan tidak menggunakan lidah ketika mengucapkan. Jadi lidah tidak bermain di sana ketika kita mengucapkan gunnah musyaddadah. Cara membacanya, pada huruf mim bertasydid, kedua bibir dalam keadaan rapat dan tertutup. Kalau mim, kayak contoh misalnya wa amma, itu mimnya rapat ya kita mengucapkannya. Sedangkan pada huruf nun bertasydid, kedua bibir terbuka dan pada saat bersamaan ujung lidah menyentuh dan menekan ke daging tempat tumbuhnya gigi serta gigi seri bagian atas. Keduanya mim dan nun wajib tertahan selama 2 harokat. Inna situ ya. Kemudian dengung gunnah pada semua hukum yang terjadi semuanya. Kemudian dengung atau gunnah pada semua hukum yang terjadi mempunyai bobot atau tingkatan. Hal tersebut terbagi menjadi 5 tingkatan, yaitu mim dan nun bertasydid dan idgham
bigunah kamil. Yang kedua, idgham bigunah naqis. Yang ketiga, ikhfa dan iklab. Yang keempat, mim dan nun sukun dibaca izhar. Mim dan nun yang berbaris. Ini semua kita baca dengan berdengung. Tapi ketika hukum gunnah musyaddadah, maka cara membacanya panjangnya beda dengan kita membaca dengung pada kata ikhfa dan iqlab dan idgham gitu. Tapi kalau gunnah musyaddadah kita membacanya boleh lebih dari 2 harokat. Di sini skema atau susunan ya, muratib al-gunnah. Tadi yang sudah disebutkan mim dan nun idgham kamil, yaitu terus idgham naqis, kemudian ikhfa, iklab, nun dan mim sakinun muzharun, dan nun dan mim mutaharrikun. Ini semua adalah bergunah atau dibaca dengan dengung. Ya, seperti itu. Ya, cukup untuk hari ini pembahasan kita. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah menyimak kajian online pada hari ini. Semoga sahabat Ummahatul Jannati mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan diadakan kuis di WAG Ummahatul Jannati. Demikian kajian online pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.